Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Jadi di sini, kenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Azmi Umari. Saya berasal dari jurusan Akuntansi Sektor Publik kelas 29. Jadi di pertemuan sebelumnya telah saya jelaskan pada pertemuan 13 yaitu tentang BMTRAI. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi perpajakan pertemuan ke-14 tentang PBB P2 dan BPHTB tepatnya. Nah, untuk PBB P2 kita fokuskan dulu di sini karena ini ada dua materi, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu PBB P2. Baik, capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini, mahasiswa mampu menghitung besaran pajak daerah dari belanja pemerintah. Kemudian di sini kita overview pajak daerah dan retribusi daerah dalam UU HKPD, serta kita menelaah tentang materi PBB P2. Sebenarnya apa sih PBB P2 itu? Nah, PDRD dalam UU HKPD. Jadi, teman-teman sudah pasti tahu kepanjangan dari singkatan-singkatan ini. Jadi, PDRD adalah pajak daerah dan retribusi daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, di sini seperti ketentuan ataupun peraturan-peraturan perpajakan di mana setiap tahun itu pasti ada perubahan. Dan di sini juga ada perubahan mengenai undang-undang. Nah, di sini pada Undang-Undang 28 tahun 2009 tentang PDRD itu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD. Nah, jadi pajak daerah di sini itu diatur oleh undang-undang ini sekarang. Nah, kenapa sih ini berubah? Tentunya untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal. Kemudian dalam rangka untuk mengalokasikan sumber daya nasional lebih efisien, pemerintah itu memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Wahai pemerintah daerah, pungutlah pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak. Jadi pemerintah pusat ataupun pemerintah itu memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak. Jadi pajak-pajak yang misalnya seperti pajak air tanah, pajak air permukaan, itu yang sebenarnya dipungut oleh pemerintah dahulu, itu kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah untuk pemerintah daerah yang mengurusnya sendiri. Jadi ini tuh melalui pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru. Kemudian penyederhanaan jenis retribusi dan harmonisasi tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah. Jadi, reklasifikasi 5 jenis pajak konsumsi menjadi PBJT, yaitu pajak barang dan jasa tertentu. Mungkin teman-teman akan mendapatkan materi ini di pertemuan terakhir di perkuliahan pada semester ini. Kemudian ada perluasan objek untuk pajak barang dan jasa tertentu. Kemudian ada pemberian kewenangan pemungutan obsen, PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Nah, kita mungkin hanya sedikit untuk nice to know di sini. Jadi, obsen ini adalah sebuah harga ataupun sebuah apa ya, sebuah tambahan pungutan untuk pajak. Itu adalah pungutan tambahan untuk pajak menurut persentase tertentu. Jadi di sini ada PKB, pajak kendaraan bermotor, kemudian ada BBNKB yaitu BBNKB itu adalah bea 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 apa ya, BBNKB. Sebentar, BBNKB itu bea balik, kalau nggak salah bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, kemudian ada pajak MBLB. Jadi pajak MBLB ini adalah pajak mineral bukan logam dan bebatuan. Nah, kemudian ada rasionalisasi jumlah retribusi. Kemudian ada pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian intensif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah. Kita langsung saja lanjut ke slide selanjutnya.
Nah, kita lihat di sini pajak daerah dan absen. Nah, ada di sini dikenakan pemerintah kabupaten atau kota. Mungkin hanya nice to know, di sini belum semuanya kita pelajari. Pajak air permukaan seperti yang telah dibilang tadi, biaya balik nama kendaraan bermotor, kemudian ada pajak rokok, dan sebagainya. Kemudian ada yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Nah, di sini ada PBB P2. PBB P2 ini masuk ke dalam yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota. Kemudian ada PLB, option PKB, pajak reklame, dan sebagainya. Mungkin pajak-pajak ini akan dipelajari di semester-semester berikutnya. Nah, kemudian ada retribusi daerah. Jadi retribusi daerah ini terbagi menjadi tiga, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Mungkin untuk jasa-jasa umum ini seperti kesehatan, kebersihan, sosial, ataupun lain-lain. Nah, kemudian ada jasa usaha itu berhubungan dengan usaha, dan retribusi perizinan tertentu itu adalah retribusi yang mengenakan tambahan untuk persetujuan bangunan gedung ataupun perizinan-perizinan lainnya. Nah, kemudian ada pajak versus retribusi. Mungkin teman-teman juga pernah mempelajarinya di mata kuliah semester sebelumnya, yaitu pada mata kuliah PPKN. Pajak itu adalah pungutan yang tidak langsung yang diberikan untuk jasa untuk seluruh masyarakat. Kemudian sifat pemungutannya itu semua orang yang memenuhi persyaratan. Jika orang itu sudah memenuhi persyaratan dari pemungutan untuk pajak-pajak tertentu, dia berhak untuk ataupun berhak untuk menanggung pajak. Kemudian ada sifat paksaan yuridis, kemudian ada lembaga atau badan yang memungut, itu ada pusat dan daerah. Nah, kemudian retribusi ini berbeda sekali dengan pajak. Karena pajak tadi tidak langsung manfaatnya, nah, retribusi ini langsung kontra prestasinya. Kemudian balas jasa pemerintah tuh pengguna layanan ada sifat pemungutan hanya yang akan menggunakan layanan. Jadi jika teman-teman ataupun ada orang-orang yang tidak menggunakan retribusi, itu tidak akan dikenakan retribusi. Retribusi ini bisa berupa kayak retribusi parkir, itu kan jika teman-teman memarkirkan kendaraan di suatu tempat, itu dan jika retribusi menurut peraturan itu dilaksanakan di tempat itu, maka teman-teman akan menggunakan layanan tersebut dan dikenakan retribusi parkir. Kemudian sifat pelaksanaannya itu adalah paksaan ekonomis dan lembaga atau badan pemungut itu hanya ada di daerah. Nah, kemudian ada ketentuan peralihan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak dan wajib retribusi yang belum diselesaikan dan sebelum undang-undang ini diundangkan. Penyelesaian itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya undang-undang ini. Nah, kita masuk ke PBB P2. Apa sih PBB P2 itu? Mungkin juga teman-teman sudah pada tahu PBB P2 ini. Jadi, kita lihat dulu pengertian menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu bagaimana dengan warga negara? Nah, warga negara dapat memperoleh hak untuk memiliki, menguasai, atau memanfaatkan bumi. Jadi perolehan hak tersebut membawa manfaat, maka negara berhak untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk pajak. Nah, jadi di sini bisa kita lihat PBB sebagai pajak objektif. Jadi pengenaan PBB itu berdasarkan kondisi objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak sama sekali. Jadi asas yang diberlakukan pada PBB ini itu adalah semi self assessment, yaitu gabungan self dan official assessment. Nah, di sini self assessment-nya tuh pada SPOP atau LSPOP. Nah, apa sih SPOP itu? Jadi SPOP itu sama seperti SPT, namun di sini dia tuh lebih umum, yaitu surat pemberitahuan objek pajak. Lalu apa LSOP yang ini? Nah, L di sini itu adalah tambahan dari lampiran, lampiran surat pemberitahuan objek pajak. Itu dilakukan secara sendiri ataupun dalam asas self assessment. Kemudian penilaian, penetapan, dan SPPT itu dilakukan secara official assessment.
Nah, kemudian ada di sini pajak yang dikenakan. Ini pengertian dari PBB P2. Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang atau badan pribadi. Nah, di sini ada dua, dibagi dua lagi. PBB ini sebenarnya dibagi dua ya teman-teman. Jadi di sini PBB P2 dan PBB P5L. Nah, PBB P2 itu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Jadi PBB P2 itu mempresentasikan perdesaan dan perkotaan menurut Undang-Undang HKPD tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Kemudian ada PBB P5L. Nah, P5L ini di, merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Jadi PBB P5L itu adalah pengertian dari perkebunan, perhutanan, pertambangan migas, pengusahaan panas bumi, pertambangan mineral batuan, dan lainnya. Nah, ini cukup berbeda dari segi kewenangannya saja sudah beda dan peraturan yang mengikat juga sangat berbeda. Nah, kita bisa lihat untuk PBB P5L. Nah, P5L itu ada tadi perkebunan, perhutanan, pertambangan, sektor lainnya. Nah, perkebunan ya perkebunan yang diberikan hak guna usaha, misalnya saja seperti kelapa sawit, kemudian ada perhutanan yang meliputi hutan yang bisa memproduksi hasil hutan, contohnya saja seperti ya hutan jati, dan hasil-hasilnya tadi bisa dimanfaatkan sebagai furnitur. Nah, kemudian ada pertambangan, minyak dan gas bumi, pengusahaan panas bumi, mineral atau batu bara. Nah, ini tuh bisa digunakan ataupun dikenakan pajak itu melalui kontrak kerjasama, izin panas bumi, ataupun izin usaha pertambangan. Kemudian ada sektor lainnya adalah sektor selain yang ada di atas ini. Nah, kemudian kita lihat perbedaan PBB P2 dan PBB P5L. Nah, kita lihat dulu di sini ada perbedaan antara PBB P2 UU PDRD dan PBB P2 UU HKPD. Jadi, PBB P2 itu paling lambat berlaku sampai dengan tahun sejak UU HKPD diundangkan. Nah, karena UU HKPD sudah diundangkan, maka PBB P2 menurut UU PDRD ini tidak lagi berlaku. Nah, untuk PBB P2 sendiri itu paling lambat tuh berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Karena PBB P2 UHKPD tadi diterbitkan pada tahun 2020, maka paling lambat berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Kita tambahkan saja 2 tahun, yaitu 2022. Nah, kemudian ada PBB P5L. Oh, maaf ya teman-teman. Tadi UU HKPD tadi sepertinya tahun 2022 itu adalah tahun diundangkan. Nah, untuk paling lambat itu berlaku 2 tahun sejak diundangkan. Kemudian ada PBB P5L tadi. Nah, kita lihat saja dari perbedaannya di sini, yaitu menurut kawasan. Nah, berarti PBB P2 itu adalah kawasannya itu selain PBB P5L. Maka kita hafalin saja PBB P5L untuk kawasannya sendiri. Kalau untuk selain P5L berarti itu masuk ke PBB P2. Nah, kemudian ada pemungut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu ada pemungut tuh pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah itu dapat berupa kabupaten atau kota. Nah, kalau untuk DKI Jakarta itu yang memungut itu adalah pemerintah provinsi. Kemudian kalau untuk PBB P5L karena kewenangannya tadi adalah pemerintah pusat, maka yang memungut adalah Direktorat Jenderal Pajak. Nah, di sini ada NJOP TKP. NJOP TKP itu adalah nilai jual objek pajak, nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi kalau untuk di PPh kemarin, di PPh kemarin kan ada PKP TKP. Nah, ini ada NJOP TKP. Jadi NJOP TKP ini adalah nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi bisa dilihat di sini untuk PBB P2 UU PDRD dan PBB P2 UU HKPD itu tetap di 10 juta dan PBB P5L itu ada di 8 juta dan dapat disesuaikan oleh Menteri Keuangan. Kemudian ada NJOP atas dasar perhitungan PBB P2. Jadi NJOP-nya itu adalah NJOP dikurang NJOP TKP. Kemudian ada PBB P2 itu
Teman-teman perlu hafalin saja paling rendah itu 20% dan paling tinggi itu 100%. Dikarenakan ini tadi adalah pajak untuk yang diwenangkan oleh pemerintah daerah, tentunya di setiap daerah itu mempunyai peraturan yang berbeda-beda untuk tarif NJOP atas dasar perhitungan PBB P2 ini sendiri. Nah, kemudian ada NJKP. NJKP untuk PBB P5L itu paling rendah 20% dan paling tinggi 100%. NJKP ini adalah nilai jual yang kena pajak. Berbeda di sini nilai jual objek pajak. Nah, kemudian tarifnya teman-teman juga perlu hafalin aja yang ini karena di setiap daerah itu tentunya juga berbeda-beda di tiap tarifnya. Kalau untuk UU PDRD itu 0,3% dan untuk Undang-Undang HKPD itu 0,5% dan juga PBB 5L itu sama seperti Undang-Undang HKPD. Kemudian ada PBB terutang. Nah, PBB yang terutang itu tarif tadi dikali dengan NJOP atas dasar perhitungan. Kemudian di sini sama saja tarif dikali NJOP dasar perhitungan, di sini tarif dikali NJKP. Kita lanjut slide selanjutnya. Nah, objek PBB P2. Objeknya itu adalah bumi, adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Nah, termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan. Jadi, yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, itu kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha P5L tadi, itu merupakan objek dari PBB P2. Jadi pengertian bangunan juga adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi. Nah, teman-teman juga perlu dihafalin, ini sepertinya juga akan muncul di UAS, objek-objek yang tidak dikenakan PBB P2. Jadi kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan atas kantor pemerintah. Seperti halnya pajak-pajak sebelumnya, yaitu yang berhubungan dengan pemerintah itu tidak dikenakan, tidak menjadi objek dalam pajak. Dalam hal ini adalah tidak dijadikan objek yang kena PBB P2. Kemudian ada di bidang keagamaan, di bidang sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Jadi misalnya sekolah, panti asuhan, panti jompo itu jika tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan maka objek tidak menjadi objek yang dikenakan PBB P2. Kemudian ada kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis. Kemudian ada hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, dan sebagainya. Kemudian ada yang digunakan oleh perwakilan diplomatik berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Nah, di sini ada part 2-nya, yaitu yang digunakan ini sama seperti tadi, ada jalur kereta api, karena panjangnya jalur kereta api maka tidak dikenakan PBB 2. Dan juga jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur hubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain seperti tidak termasuk stasiun seperti kantor, gedung parkir, ataupun sebagainya. Kemudian ada tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu. Oh, ini untuk yang ditetapkan oleh oleh kepala daerah. Kemudian ada yang dipungut pajak bumi bangunan oleh pemerintah. Nah, subjek pajak yang menjadi wajib pajak dan membayar PBB P2. Jadi itu ada orang pribadi ataupun badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan dan memperoleh manfaat atas bumi bangunan dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Nah, dia itu bisa berupa orang pribadi ataupun badan. Kemudian dipungut oleh Pemkap ataupun Pemkot dan terbitlah SPPT, wajib pajak. Nah, di sini dasar pengenaan pajak. Jadi nilai jual objek pajak itu adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau nilai jual objek pajak pengganti. Jadi nilai bumi per meter persegi, nilai bangunan per meter persegi. Jadi di sini diklasifikasikan oleh peraturan daerah, kemudian
menjadi nilai jual objek pajak bumi dan nilai jual objek pajak bangunan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada nilai jual objek pajak ataupun klasifikasi mengenai area-areanya. Nah, di sini ada alamat serta ada kode ZNT. Jadi kode ZNT itu adalah zona nilai tanah. Nah, penggolongannya tuh dari sini bisa teman-teman lihat untuk penggolongan nilai jual bumi dan keterangan nilai jual objek pajak bumi. Nah, di sini ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB kedua. Ditetapkan setiap 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun ini akan berubah, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat dikenakan ataupun ditetapkan setiap tahun dengan sesuai perkembangan wilayahnya. Nah, kita lihat saja contohnya langsung. Jadi di sini berdasarkan hasil penilaian, nilai jual bumi adalah 2 miliar untuk luas area 600 meter persegi. Kemudian yang ditanya yaitu berapakah nilai jual objek pajak bumi. Nah, kita bisa lihat di sini nilai jualnya tadi ada 2 miliar, berarti kita lihat luas areanya 600 meter persegi. Nah, mungkin di sini tidak terdapat keterangan, jadi di sini langsung saja diklasifikasikan menurut contoh, yaitu di area lapangan golf blok 4. Nah, di sini kode zona nilai tanah itu di FN, kemudian kelas bumi di 146. Nah, di sini ada 3.200.000 sampai dengan 3.550.000. Kemudian ada nilai jual objek pajak bumi itu 3.375.000. Nah, nilai jual objek pajak tadi kan 2 miliar dibagi 600 meter persegi. Jadi dapat perseginya 1 meter persegi itu sekitar 3.333.333 sen. Jadi di sini kelas buminya ada 146, nilai jual objek pajak ini tadi 3.375 dan dikali oleh 600 meter persegi sesuai dengan luas area tadi. Nah, di sini ada nilai jual objek, nilai jual bumi dan di sini ada NJOP bumi. Nah, kemudian ada NJOP TKP, nilai jual tidak kena pajak. Jadi ini tuh merupakan batas NJOP atas bumi dan atau bangunan yang tidak kena pajak. Nah, lagi-lagi di sini teman-teman hanya perlu menghafal yaitu penetapan paling sedikit sekitar sebesar 10 juta untuk setiap wajib pajak. Jadi wajib pajak itu mau berapapun tanah yang mereka miliki ataupun berapa bangunan yang mereka miliki, mereka tetap dikenakan hanya 10 juta paling sedikit. Tidak bisa berlaku untuk misal saja satu PBB itu 10 juta dan rumah lainnya itu 10 juta, itu tidak bisa. Hanya satu saja bisa memilih untuk misalnya rumah satu ataupun rumah dua yang ingin dikenakan NJOP TKP. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, dalam hal wajib pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB P2 di satu wilayah atau kabupaten kota, NJOP tidak kena pajak, hanya diberikan atas salah satu. Jadi hanya atas salah satu objek PBB P2 untuk setiap tahun pajaknya. Nah, NJOP dasar perhitungan PBB P2 itu ditetapkan paling rendah 20% dan paling tinggi 100%, kemudian dikali dengan NJOP yang dikurangi oleh NJOP TKP terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat contohnya langsung. Jadi di sini bayangkan Tuan Amir mempunyai dua objek pajak berupa bumi dan bangunan. Dua objek pajak. Perlu ditelaah benar-benar di kecamatan A dan B. Sehari-hari Tuan Amir itu tinggal di rumahnya di kecamatan B. Kedua objek tersebut memiliki nilai sebagai berikut. Nah, untuk kecamatan A itu NJOP-nya, kalau di sini NJOP-nya sudah diketahui, berarti langsung saja kita hitung. Tidak perlu lagi kita menghitung nilai jual objek pajak buminya. Nah, di sini nilai jual objek pajak bumi itu sebesar 8 juta, kemudian ditambah nilai jual objek pajak bangunan sekitar 5 juta. Nah, kemudian ada NJOP sebagai dasar pengenaan pajak.
Karena NJOP bumi sama NJOP bangunan tadi ditambah sebesar 8 juta dan 5 juta menjadi 13 juta. Nah, kalau Tuan Amir tidak mau NJOP TKP-nya itu ditempatkan di kecamatan A, maka dia akan memilih di kecamatan B. Nah, kecamatan B sudah kita lihat NJOP hanya diberlakukan sekali. Jadi NJOP dikurang NJOP TKP itu sama dengan 13 juta karena tadi tidak ada NJOP TKP. Nah, untuk kecamatan B itu bisa teman-teman lihat di sini 18 juta ditambah 9 juta. Kemudian diperoleh 27 juta, kemudian dikurangin dengan 10 juta sebagai NJOP TKP tadi. Nah, kemudian di sini NJOP TKP tadi kan hanya diberikan hanya pada salah satu objek perwajib pajak, yaitu di Kecamatan B. Biasanya yang paling tinggi NJOP-nya. Kemudian untuk objek pajak di Kecamatan A itu tidak bisa lagi diberikan NJOP TKP. Nah, kemudian ada tarif PBB P2. Tarifnya itu paling tinggi sebesar 0,5%. Teman-teman bisa hafal saja 0,5% karena setiap daerah akan berbeda-beda tarifnya dan kemungkinan besar banyak daerah akan memperlakukan tarif paling tinggi yaitu 0,5%. Walaupun tidak pada soal-soal ujian itu mungkin akan diketahui tarifnya. Jadi lahan produksi pangan dan ternak lainnya itu ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Nah, mungkin teman-teman nggak familiar lagi sama yang namanya ini. Ini adalah surat pemberitahuan pajak terhutang PBB. Nah, untuk tarifnya itu menurut Undang-Undang HKPD yang berlaku sekarang itu tarif dikali NJOP dasar perhitungan PBB P2. Kemudian untuk PDRD itu tarif dikali NJOP dikurangi NJOP TKP. Kita langsung saja lihat contohnya. Nah, di sini Pak Juli itu tinggal di sebuah rumah dengan luas bangunan 200 meter persegi dan luas tanah 250 meter persegi. Bangunan tersebut memiliki nilai jual objek pajak. Ingat bangunan itu memiliki NJOP sebesar 2.100.000 per meter persegi dan tanah memiliki NJOP 800 per meter persegi. Jadi peraturan di kota tersebut itu menyebutkan bahwa tarif PBB ialah tarif maksimal sesuai undang-undang. Nah, karena di sini disebutkan tarif maksimal, teman-teman dapat menghafal tarif maksimalnya saja. Kemudian NJOP TKP itu sebesar 15 juta. Karena NJOP TKP tadi tidak bisa kurang dari 10 juta, maka yang paling minimal itu adalah 10 juta ditetapkan oleh peraturan. Nah, kemudian dan NJOP sebagai dasar perhitungan PBB diatur sebesar 20% untuk NJOP kurang dari 1 miliar. Bisa kita langsung lihat di sini. Hitunglah PBB P2 terutang sesuai ketentuan pada UU PDRD dan UU HKPD. Teman-teman juga bisa untuk membaca juga ataupun mengingat bagaimana menghitung baik itu sesuai ketentuan UU PDRD ataupun Undang-Undang HKPD. Jadi di sini menurut Undang-Undang PDRD itu sama sampai dengan di sini. Nah, sampai dengan dasar perhitungan NJOP. Perbedaannya di sini. Nah, perbedaannya itu terdapat di sini. Untuk yang lainnya itu sama, bumi dikali 250, bangunan sama, kemudian total NJOP-nya sama, NJOP TKP-nya sama, semuanya sama sampai dengan di sini. Di NJOP dasar perhitungan PBB. Jika untuk PBB itu langsung dikenakan sebesar 605 juta, itu di sini dikali terlebih dahulu dengan NJOP perhitungan PBB P2 sebesar 20% karena kurang dari 1 miliar tadi kan. Nah, kemudian kalau untuk PDRD itu tarif PBB terutang itu hanya 0,3% lebih kecil dikarenakan tidak dikalikan dengan dasar perhitungan PBB 20% tadi. Nah, sementara untuk HKPD itu lebih besar karena sudah dikalikan di sini. Nah, kemudian bisa kita lihat hasilnya tetap lebih besar UU PDRD walaupun
UU PDRD tidak dikalikan 20%. Dan untuk Undang-Undang HKPD itu hanya 655.000. Nah, kapan saat terutang PBBP2 ini? Saat menentukan untuk menghitung PBBP2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBBP2 pada tanggal 1 Januari. Ingat teman-teman, pada tanggal 1 Januari. Kemudian tempat terutangnya itu ada di wilayah daerah yang meliputi letak objek PBBP2 tersebut. Nah, bisa kita lihat contoh lagi. Di sini bayangkan Pak Hasan memiliki 2 rumah yang berada di wilayah kelurahan A. Data terkait rumah tersebut adalah sebagai berikut. Untuk rumah 1 itu NJOP buminya tuh 600.000 per meter persegi. Kemudian untuk rumah 2 itu 750 meter persegi. Kemudian ada luas bumi 150 meter persegi dan 150 meter persegi sama. Untuk NJOP bangunan itu ada 2.500.000 dan 2.800.000. Nah, kemudian ada luas bangunan itu 145 meter persegi dan 200 meter persegi. Nah, di sini keterangannya itu adalah dibangun tahun 2022 dan tanah itu untuk rumah 1 dan kemudian untuk rumah 2 itu tanah dibeli pada tanggal 4 Januari tahun 2023 dan dibangun mulai tanggal 10 Februari tahun 2023. Nah, kita lihat lagi Pak Hasan sehari-hari tinggal di rumah 1. Tarif PBB yang berlaku di kota tempat Pak Hasan itu tinggal adalah sebesar 0,5% adalah tarif tertinggi, kemudian ada NJOP TKP itu ditetapkan sebesar 11 juta, kemudian serta perhitungan PBBP2 untuk objek dengan NJOP 1 miliar itu adalah 20%. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah PBB terutang tahun 2023 yang dimiliki oleh setiap objek pajak yang dimiliki Pak Hasan. Nah, di sini langsung saja kita lihat saat terutang PBB tadi itu kan adalah 1 Januari. Nah, karena di sini itu ada keterangan dibeli pada 4 Januari, maka ini tidak terutang PBBP2 pada tahun tersebut. Nah, di sini ada objek pajak untuk rumah 1 saja, karena rumah 2 tadi dibeli pada tanggal 4 Januari. Nah, untuk buminya, objek bumi itu dikalikan saja dengan luas, NJOP-nya dikalikan luas sebesar 90 juta, kemudian bangunannya dikalikan luas juga sebesar 362.500. Kemudian total NJOP-nya itu adalah NJOP bumi dan bangunan sebesar 452.500. Kemudian ada NJOP TKP, di soal itu diberitahukan sebesar 11 juta. Kemudian di sini NJOP dikurangi NJOP TKP sebesar 441.500. Nah, di sini karena tadi harganya kurang dari 1 miliar, maka dasar perhitungan PBB itu dikalikan dengan 20% dan dapat hasil 88.300. Kemudian tarif tertinggi yaitu 0,5% dikalikan dengan NJOP dasar perhitungan PBB tadi dan diperoleh hasil 441.500. Oke teman-teman, mungkin untuk materi PBBP2 itu hanya sampai di sini. Apabila ada kata ataupun perkataan yang salah saya ucapkan, ataupun ada informasi yang melenceng dari yang seharusnya itu teman-teman bisa komen di bawah. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibahas di video dan pertemuan selanjutnya mengenai bea perolehan hak tanah dan bangunan di video selanjutnya. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.